Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safihu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini siogianya ustaz kita, Ustaz Mukhlis, tapi berhubung beliau pergi dan kebetulan malam Senin genap kedua dan keempat saya memang kosong, tidak ada jadwal mengisi pengajian, sehingga beliau minta tolong untuk bulan ini roker. Jadi malam Senin depan insya Allah yang akan mengisi adalah Ustaz Mukhlis. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita melanjutkan kajian kita yang sebelumnya dalam bidang tauhid. Terakhir terkait azab kubur, yang merupakan salah satu yang wajib kita i'tikadkan, yang mesti kita yakini. Maka malam hari ini sebagaimana disampaikan sebelumnya adalah nikmat kubur. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara persoalan ghaib yang wajib kita i'tikadkan, mesti kita yakini adalah adanya nikmat kubur, sebagaimana kita i'tikadkan dan kita yakini adanya azab kubur. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun dasar dari i'tikad kita ini, keyakinan kita ini adalah hadis-hadis yang menyebutkan tentang nikmat kubur yang derajatnya itu sampai kepada mutawatir. Sebagaimana kita sampaikan pada pengajian sebelumnya, bahwa walaupun wajib diiktikadkan, mesti diyakini adanya nikmat kubur
begitu pula azab kubur. Seandainya diingkari atau ada yang tidak percaya, maka fasiklah hukumnya, berdosalah dia, tetapi tidak sampai menjadi kafir. Walaupun hadis-hadisnya sahih sampai kepada mutawatir, tapi tidak ada ayat Al-Quran yang secara gamblang menyebutkan tentang nikmat kubur, begitu pula azab kubur. Sebahagian bahkan menakwilkan nikmat kubur dan azab kubur itu, sehingga dengan demikian wajib kita yakini, mesti kita i'tikadkan. Tapi kalau ada yang mengingkari, tidak sampai menjadi kafir. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau begitu keyakinan kita, akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana ada azab kubur, begitu pula ada nikmat kubur. Salah satu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Inna ahadakum idza mat," sesungguhnya salah seorang dari kalian apabila telah mati, uridu alaihi maq'aduhu, bil ghadati wal ashi, diperlihatkan kepadanya tempatnya pagi dan petang, pagi dan petang. Fa in kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah, kalau dia termasuk penghuni surga, maka penghuni surga lah dia. Wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar, kalau dia termasuk penghuni neraka, maka penghuni neraka lah dia. Thumma yuqal, kemudian dikatakan kepadanya, kepada orang yang mati tadi, hadza maq'aduka, ini tempatmu sekarang, hatta yab'atsakallah yaumal qiyamah, sampai Allah bangkitkan engkau kelak pada hari kiamat. Dengan adanya kata setelah mati sampai Allah bangkitkan engkau kelak pada hari kiamat, maka ini berarti diperlihatkan kepadanya tempatnya di sorga, itu adalah nikmat kubur. Diperlihatkan kepada penghuni neraka tempatnya neraka, itu adalah siksa kubur. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya saja sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, bahwa nikmat kubur itu bukan di alam dunia yang nyata ini, tetapi di alam kubur, alam barzah,
setelah orang pindah dari dunia sebelum tiba ke alam akhirat. Jadi pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat bagi orang yang sudah meninggalkan dunia, wafat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, maka setiap yang mati dia berpindah ke alam barzah, alam kubur, dinamakan dengan alam kubur karena biasanya orang setelah mati dikubur. Oleh karena itu, kalau ada orang yang setelah mati tidak dikuburkan karena jenazahnya terbakar, hangus, atau hancur meledak, atau tenggelam di telan ikan, tetap dia berpindah ke alam kubur, alam barzah. Disebut barzah karena arti barzah itu pembatas atau penghalang, ya, antara dunia dengan akhirat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau begitu kuburan bukan alam kubur, karena kuburan itu berada di alam dunia, baik dari atas tanah maupun di bawah tanah, di balik papan. Balik papan di bawah keranda, bukan balik papan yang di Kalimantan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian berikutnya, nikmat kubur ini dirasakan oleh ruh dan badan sekaligus. Karena sebagaimana kita maklum, dalam hadis yang paling utuh menyebutkan tentang kematian dan proses setelahnya, itu adalah hadis sahabat agung Barra bin Azib. Jadi satu-satunya hadis yang utuh yang sampai kepada kita tentang kematian dan proses setelahnya, itu adalah hadis Barra bin Azib. Hadisnya panjang, Pak, panjang. Dari hadis itu disebutkan bahwa setelah seseorang wafat, rohnya itu dibawa ke langit, dilaporkan, kemudian dikembalikan ke jasadnya. Nah, lalu berbedalah proses yang akan dihadapi oleh orang mukmin dan orang kafir. Sahabat Al-Barra bin Azib ini mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah fi janazah rajul minal ansar. Kami keluar bersama Rasulullah SAW mengantar jenazah seorang laki-laki Ansar Madinah. Lalu Rasulullah SAW duduk di samping kuburnya, menundukkan kepala. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Diulang Rasul 3 kali. Lalu kata Rasul, innal mu'min idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbal minal akhirah. Sesungguhnya orang mukmin apabila sudah putus hubungannya dengan dunia, maka dia terhubung dengan barzah, wa iqbal minal akhirah, dan dia menuju akhirat. Karena sebagaimana hadis
yang sahih di mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kubur adalah stasiun pertama, awwalu manzilah min manazilil akhirah, dari stasiun-stasiun menuju akhirat. Itu makanya Utsman bin Affan yang meriwayatkan hadis ini, ketika mengingat kubur, diceritakan tentang kubur, nangis. Kalau tentang neraka, tentang sorga, tidak sampai seperti itu, menangis sampai basah jenggot-jenggotnya. Sebab apa? Kubur itu stasiun pertama. Kalau selamat di kubur, maka setelahnya aman, surga itu. Tapi kalau di kubur tak selamat, setelahnya lebih parah, siap-siap neraka menunggu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, lalu kata Rasul, karena hadis ini panjang, kita ambil yang berkaitan dengan poin kita, fa'afrishu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah, maka dihamparkan, fa'afrishu, dihamparkan kepadanya sebahagian dari nikmat surga, sebahagian dari nikmat surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dibukakan pintu dari tempatnya di alam kubur, alam barzah itu, sampai ke surga. Jadi ada pintu dari tempatnya di alam kubur yang terhubung ke surga. Maka dalam hadis lain Rasul katakan, innamal qabru raudhatun min riyadil jannah, kubur itu hanya saja sebagai taman dari taman-taman surga, au hufratun min hufarin nar, atau lobang dari lobang-lobang neraka, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian qala fayati min rawhiha wa tibiha, nikmat dari surga, wa tibiha, dan harum, bau wangi semerbak dari surga. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, fayatihi min rawhiha wa tibiha, diberikan kepadanya rawhiha, nikmat dari nikmat surga, wa tibiha, dan harum, bau wangi semerbak dari surga, wa yufsahu lahu fi qabrih badal basar, dilapangkan, diluaskan kuburnya sepanjang mata memandang, sepanjang mata memandang. Kemudian datang sesosok yang berwajah indah, pakaian indah, baunya harum, fayaqulu abshir billadhi yasurruka hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad, bergembiralah, berbahagialah dengan yang membuatmu senang hari ini. Beginilah engkau hari ini. Inilah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Apa itu? Waktu yang dilewati ketika di alam kubur, alam barzah. Dijanjikan apa? Nikmat bagi orang mukmin, bagi orang taat. Kemudian fayaqulu man anta, orang yang mati ini bertanya, siapa anda? Siapa anda? Fajukal wajhul hasan yajibil khair,
wajahmu indah, pakaianmu rapi, cantik, baumu harum. Engkau datang membawa kebaikankah? Membawa yang gembira, yang menyenangkan? Ana amaluka soleh, aku adalah amal solehmu waktu di dunia. Aku adalah amal solehmu waktu di dunia. Fayaqulu Rabbi aqimis sa'ah. Maka orang yang mati tadi, Bapak Ibu, dia kemudian berkata, meminta, berdoa, ya Allah, kiamatkan sekarang. Kenapa? Pengantar dari nikmat surga saja, yaitu nikmat kubur, sudah luar biasa. Bagaimana pula dengan nikmat surga di akhirat? Maka meminta, kiamatkan sekarang. Nah, tentu ini berbeda dengan orang yang mendapatkan azab kubur. Begitu sampai pada pertanyaan ini, mereka berkata, la tuqimis sa'ah, ya Allah, jangan datangkan kiamat, jangan. Kalaulah di alam kubur ini saja siksanya luar biasa, maka bagaimana pula nanti dengan siksa neraka di alam akhirat. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis hasan ya. Jadi ini dalil untuk proses yang dialami di alam kubur. Nah, kalau begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bentuk-bentuk nikmat kubur itu sudah digambarkan sebahagiannya. Apa itu? Yang pertama, alam kuburnya sebagai taman surga. Maka dia sudah merasakan sebahagian dari nikmat surga, pendahuluan dari nikmat surga. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepadanya harum semerbak mewangi dari surga. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, kadang-kadang Allah tunjukkan itu ke alam dunia. Allah buka hijab penghalang orang di dunia. Kita ini tak bisa mencium bau surga, tak bisa melihat nikmat ahli kubur karena kita dihijab, ditutup oleh Allah. Kalau tutup itu dibuka oleh Allah, maka bau surga itu tercium. Nikmat kubur itu dapat diketahui, bisa nampak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menutup, sebab kita masih berada di alam dunia yang nyata. Tapi ada orang yang Allah bukakan itu. Nah, kadang-kadang ada yang dibuka oleh Allah sehingga apa? Lewat kita di satu kuburan tercium bau harum. Diikuti mana sumber bau, betul-betul bahwa bau itu keluar dari kubur ini. Dan itu bukan hanya cerita Bapak Ibu, bukan hanya cerita, tapi kenyataan. Barangkali Bapak Ibu di sini ada yang pernah mengalami atau mendengar langsung tentang itu. Karena itu sebagian dari nikmat surga, nikmat kubur. Kemudian yang berikutnya, dilapangkan kubur.
Kalau dalam hadis Barra bin Azib ini disebutkan dilapangkan kubur sepanjang mata memandang. Dalam hadis Abu Hurairah itu disebutkan dilapangkan kuburnya sampai 70 hasta. Dalam hadis dari Aisyah disebutkan sampai 40 hasta. Diluaskan, dilapangkan kubur. Karena kalau tidak, begitu kita masuk, pindah ke alam kubur itu sempit. Itulah yang dirasakan oleh orang-orang kafir. Sampai remuk tulang belulang, dihimpit oleh kubur yang sangat sempit itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kenikmatannya bahwa diterangi alam kubur. Karena orang mati dari alam dunia yang terang, ada matahari di siang hari, ada bulan di malam hari, pindah ke alam barzah. Di sana tidak ada mataharinya seperti dunia, tidak ada bulannya seperti dunia, maka kubur itu gelap. Itu yang dirasakan oleh orang kafir yang mendapat siksa kubur. Lalu bagaimana orang mukmin? Di antara bentuk nikmat kubur adalah kubur itu terang. Karena itu tingkat terangnya dan lapangnya kubur seseorang berbeda dengan orang lain, bergantung kepada amal solehnya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ini juga hadisnya panjang, kita persingkat. Idza qubiral mayyit, apabila orang mati itu dikubur, ini menunjukkan dia sudah mati, sudah berpindah ke alam barzah. Maka dilapangkan baginya kuburnya 70 hasta, kali 70 hasta lagi, thumma yunawwaru lahu fi, kemudian diterangi kuburnya, terang Pak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk nikmat kubur yang lain apa? Masih dalam hadis yang sama, hadis dari Abu Hurairah riwayat Imam At-Tirmidzi ini, hadis hasan menurut Imam At-Tirmidzi, sahih menurut Ibnu Hibban. Lalu yuqalu lahu nam, dikatakan kepada orang ini, nam, tidurlah dengan nyenyak, dengan enjoy. Tapi orang ini kemudian berkata, arji ila ahli fa ukhbiruhum, ya Allah, izinkan aku untuk kembali ke keluargaku di dunia, untuk ku sampaikan kepada mereka betapa nikmatnya mendapatkan nikmat kubur. Tapi tidak diizinkan. Lalu fayaqul nam kanaumatil arus alladhi la yuqiduhu, tidurlah seperti tidurnya pengantin baru. Bapak Ibu yang udah pernah jadi pengantin baru, enak tak? Pengantin baru ini yang betul-betul baru, bukan baru 10 tahun. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak ada yang membangunkan illa ahabbu ahlihi ilaihi, kecuali keluarga yang paling disayang. Kalau keluarga yang paling disayang kemudian meninggal, berarti kembali dia ke alam barzah, maka bertemu. Karena di antara bentuk nikmat kubur yang lain adalah saling berkunjung-kunjungan sesama orang yang dapat nikmat kubur. Karena itu disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, hassinu, dalam riwayat lain ahsinu, bagus-baguskan, cantik-cantikkan.
kain kafan saudaramu. Kenapa? Fa innahum yatabahun wa yatazawarun, karena mereka membanggakan nanti kain kafannya itu, dan mereka saling kunjung mengunjungi antara sesama ahli kubur. Ahli kubur yang mana? Ahli kubur yang mendapatkan nikmat kubur. Sebab apa? Sebab ahli kubur yang mendapatkan siksa, mereka tersiksa, terbelenggu, terpenjara, sibuk menerima siksa. Berbeda dengan ahli kubur yang mendapat nikmat. Bahkan disebutkan arwahuhum mursalah muntaliqah, mereka itu diberi kebebasan. Diberi kebebasan. Karena itu mereka saling berkunjung. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, bahkan mereka mengingat nostalgia ketika waktu di dunia bersama-sama melakukan amal soleh. Maka kita yang mengaji seperti ini, nanti setelah kita mati semua, berkunjung-kunjungan kita. Ingat Bapak, waktu kita mengaji dulu di Masjid Al-Hidayah, ya, ada yang khusyuk betul, ada yang khusyuk sambil ngantuk, tapi tetap dapat pahala. Karena yang namanya mengaji ini, ikut majelis seperti ini, tidak rugi siapapun yang ikut, tidak rugi. Walaupun tak faham, walaupun tak mendengar, yang penting dia duduk dalam majelis itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hatta yab'atahu Allah min mat'ajihi dzalik, sampai Allah bangkitkan dia dari tidurnya itu. Kapan? Ketika hari kiamat. Inilah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, di antara orang yang dibangkitkan nanti pada hari kiamat itu ada orang yang mengatakan, apa yang terjadi ini? Kenapa? Karena dia pulas dalam tidurnya yang nyantai, yang nyenyak, yang nikmat. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian berikutnya ya, sebagai penutup, di antara amal yang menyebabkan nikmat kubur setelah nanti mati secara umum adalah amal soleh, sebagaimana hadis yang disebutkan tadi, hadis Al-Barra bin Azib. Tapi secara spesifik ada beberapa amal. Ada diriwayatkan dari salah seorang tabi'in yang mendengar dari sahabat, satu bermunajat menangis di malam hari. Artinya di tengah malam bangun, salat malam, bermunajat, kemudian menangis, minta ampun kepada Allah, teringat dosa, teringat kesalahan. Satu. Yang kedua, memberi penerangan masjid. Ini dari Umar Ibn Khattab. Umar menyatakan, man nawwara masajidallah nawwarallahu lahu fi qabrih. Siapa yang memberikan penerangan di masjid Allah, maka Allah beri dia nikmat kubur. Nikmat kubur dalam bentuk apa? Diterangi kuburnya. Jadi Bapak Ibu, ya, silahkan terangi masjid-masjid, bayar listriknya. Atau ada orang
yang menyatakan kepada BKM untuk tagihan listrik jangan ambil dari kas saya yang bayar. Insya Allah Pak, insya Allah, yakinlah Pak, nanti terang kubur Bapak. Ini tagihan listrik berapa sebulan nih Pak? Kurang lebih. Mudah-mudahan ada satu orang yang menjadi donatur itu 1 juta lebih kurang sebulan. Nah, kalau orang pula gajinya 25 juta, mana terasa itu? Ya, kalau gaji 2,5 juta gitu hampir 50% pula. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya ini adalah berbagi, membantu, khususnya memberi pakaian dan makanan kepada orang yang membutuhkan. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak diceritakan dalam perjalanan hidup orang-orang soleh terdahulu dari kalangan salafun as-salih, bahwa mereka mendapatkan nikmat kubur karena waktu di dunia senang bantu orang, ngasih makan, memenuhi hajat orang yang sedang terdesak, ngasih pakaian. Dan itu diketahui dari mana? Dari mimpi orang-orang soleh yang masih hidup setelah mereka mati, bertemu dengan orang yang telah mati tersebut. Jadi itu diantaranya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu sudah berakhir, kita padakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kalau 1-2 pertanyaan boleh ringkas? Kalau ada persoalan. Tidak ada, mari kita doa sejenak. Astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa nafa'na bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa li abaina wa ummatina wa li ikhwatina wa akhawatina wa lil mu'minina alladhina sabaquna bil iman. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.